melaksanakan tugas tersebut. Karena tugas puket itu juga kewajiban setiap siswa. Berarti buat untuk membersihkan sekolah atau kelas-kelas. Kelas, bukan sekolah. Kalau sekolah itu cakupannya luas. Kalau kelas berarti ruangan kelasnya sendiri-sendiri. Jadi beda artinya. Jika halaman tampak kotor, kita harus segera membersihkan. Betul. Pabrik mengeluarkan asap yang dapat menyebabkan paru-paru sakit. Pertama polusi. Jadi jawaban yang utama, pabrik akan mengeluarkan polusi. Uap. Nah, uap itu akan menyebabkan polusi. Dan polusi itu lanjutannya menyebabkan udara oksigennya nggak bersih dan masuk ke paru-paru. Pantesan kok aku tidak itu mas desa itu ambilnya nggak enak. Desa mana? Mana desa ada pabrik? Desa itu lah jalannya. Yang itu polusi udara karena kendaraan, bukan pabrik itu saya. Kan kita kan juga lewati pabrik. Enggak, yang dekat-dekat jalan raya itu enggak ada pabrik itu. Ada juga pabrik yang kita lewati. Jalan raya mana? Kalau Margomulyo itu, Margorejo itu pabrik untuk penyimpanan itu. Agar air tidak Gudang. lingkungan harus menanam pohon. Betul. Tanaman kurang air yang harus kita tanaman kurang air harus segera kita kasih air. Betul. Kekeringan pada musim kemarau disebabkan karena banyak pohon yang Mati atau kalau kering kan menyebabkan pohon mati. Kalau tumbang itu biasanya karena angin. Jadi beda ya. Kalau kemarau bisa menyebabkan kekeringan. Nah, kalau sudah terjadi kekeringan, pohon-pohon bisa mati. Kalau tumbang itu beda lagi. Kalau pohon tumbang itu terjadi karena ada angin, hujan yang deras. Oh iya, kan aku kan ada gempa. Beda. Lanjut. Apa yang harus dilakukan agar lingkungan menjadi bersih? Membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan dengan cara apa? Contohnya tidak membuang sampah dengan sembarangan. Menjaga dengan cara apa? Menjaga tidak membuang sampah ke sungai. Betul. Selain tidak membuang sampah, juga membersihkan selokan yang mampet. Nanti kalau selokan mampet, airnya tidak bisa mengalir. Kenapa kita dilarang membuang sampah di sungai? Ya karena airnya nanti nggak bisa mengalir. Kalau tidak bisa mengalir bisa mengakibatkan banjir. Jadi kalau ditanya kenapa kita tidak boleh membuang sampah di selokan biar tidak selokannya tersumbat, jawabannya pertama itu ya, jangan jawabannya karena bisa mengakibatkan banjir. Pertama mengakibatkan selokan bagus. Coba ulang lagi pertanyaannya. Mengapa di pinggir jalan raya ditanami pohon? Yang pertama, biar udaranya bagus. Betul, karena pohon itu sumber oksigen. Biar udaranya terasa harum. Harum tidak, sejuk betul. Yang kedua, buat keindahan taman itu sendiri. Biasanya di kota-kota ada tanaman hias ataupun tanaman yang tinggi itu menghias kota juga. Jadi selain untuk penghasil oksigen, tanaman di pinggir jalan juga untuk penghias jalan biar lingkungannya juga kelihatan asri dan sejuk. Lanjut. Di desa-desa. Lanjut. Kalau di desa memang identik banyak pohon. Tapi kok di kota
Seharusnya tata kota harus ditata. Itu ada bagian namanya tata kota, mana yang boleh didirikan pabrik, mana yang enggak, buat penyeimbang. Contoh cara menjaga hutan tidak menebang pohon, tidak membuat sampah agak bikin hutan menjadi gunung, menebang secara liar. Sudah berarti 3 doang. Sebutkan 3 contoh lingkungan alami. Lingkungan alami itu apa? Lingkungan alami itu seperti lingkungan yang bersih, lingkungan yang tidak terkontaminasi dengan polusi, lingkungan yang sehat. Dan bermain bersama menghormati menyayangi. Cara menjaga kerukunan di rumah itu Baik. yang pertama, selain berbuat baik, kita menghormati, menyayangi yang lebih tua. Nanti yang lebih tua kalau dihormati, disayangi juga akan sayang ke yang muda. Ayo lagi menjaga kerukunan itu, menghormati. Jawabannya tadi menghormati dan menyayangi ya. Cara menjaga kerukunan itu menghormati dan menyayangi. Gimana cara menghormati? Misalnya keluargamu, salah satu keluargamu ada yang bodoh misalnya, kamu nggak perlu ngata-ngatain mereka bodoh ya, tidak perlu mengucapkan itu. Menghargai dengan cara apa? Pasti dibalik yang kamu anggap bodoh itu pasti dia punya keistimewaan, kelebihan yang lainnya. Mungkin dia nggak pintar pelajaran, tapi dia bisa bekerja, membuat keterampilan. Seperti itu, jadi Allah menciptakan manusia itu. Ayo lanjut. Kenapa kita harus selalu di sekolah supaya hidup nyaman, tentram? Ulangi lagi, kenapa? Apa itu kenapa kita harus selalu kumpul di sekolah supaya hidup rukun? Betul, supaya rukun. Hewan apa yang hidup yang selalu bersahabat? Angsa. Hewan apa ya yang selalu bersahabat ya? Anjing. Kan banyak kan manja, bukan itu ada ya. Ada ndak itu di apa itu bacaannya teks, biasanya ada di bacaan itu gambarnya apa itu, hewan yang selalu bersahabat apa? Jadi kalau ada bacaannya, besok kalau ulangan ya, biasanya kan ada bacaan teks ya, itu kamu baca, soalnya di bawahnya itu nanti pasti ada jawaban yang ada letaknya di situ. Misalnya halaman itu ada soal sampai 5 soal, itu nyari jawabannya ada di papan teks gitu. Jangan lupakan itu ya, harus teliti. Rehan jangan fokus itu, fokus ke bacaan. Ayo lanjut. Kenapa kerukunan harus dikembangkan? Jalan Apa soalnya diulang? mengapa kerukunan harus dikembangkan? Kenapa kerukunan harus dikembangkan atau dilestarikan?
supaya hidup nyaman dan tentram, tidak bermusuhan ya. Jadi kerukunan itu harus dijaga, dilestarikan, dirawat, tidak saling bermusuhan, tidak bertengkar. Kalaupun berbeda pendapat atau berbeda agamanya, berbeda kulitnya, itu tidak jadi alasan untuk memusuhi orang itu, tapi menghargai bahwa itu adalah kebesaran Tuhan yang Maha Esa, menciptakan bermacam-macam kulit, bermacam-macam bentuk rupa, seperti itu. Tidak perlu mengata-ngatai orang yang wajahnya merasa aneh di mata terus membuli zaman sekarang. Ayo lanjut. Inilah contoh sikap hidup rukun yang pernah kalian lakukan. Contoh hidup rukun ada di bacaan teks apa langsung isi? Bukan. Contoh hidup rukun itu seperti gotong royong bersama-sama. Kalau di masyarakat ya, kerja bakti bersama itu juga contoh dari kerukunan. Terus itu mendatangi undangan, undangan tahlil, undangan manten. Itu selain menghargai juga menjaga kerukunan. Jadi kalau di agama Islam menjaga tali silaturahim seperti itu. Ayo lanjut. Satu jawaban lagi ya. Oke. Siswi tidak baik. Apa yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong Bekerja sama, bekerja bersama-sama supaya ringan. biar gak Jadi tambah capek. gotong royong itu apa? Mengerjakan tugas bersama-sama supaya ringan Tuh biar gak tambah dan capek. tidak berat. Contohnya apa? Misalnya kita kerja bakti bersama-sama seperti itu juga gotong royong supaya apa? Tidak berat. Mau membersihkan selokannya itu panjang misalnya, kalau dikerjakan 1-2 orang capek, tapi kalau dikerjakan bersama-sama pekerjaan jadi ringan. Nah seperti itu. Jadi tujuan gotong royong itu tadi apa? Supaya pekerjaan jadi Ringan. ringan. Sebutkan manfaat dari gotong royong. Manfaat gotong royong tadi membuat pekerjaan jadi ringan. Jangan capek, membuat pekerjaan jadi ringan. Ya, manfaat gotong royong. Lanjut. Tuliskan perilaku gotong royong dapat dalam keluargaan. Membersihkan rumah. Gotong royong Membersihkan dalam rumah, misalnya berbagi tugas. Contohnya kakak ada yang menyapu, adik. terus Membersihkan halaman. betul, boleh juga membantu mengambilkan sapu, Tua. mama Membersihkan kumpul. cuci-cuci piring, ayah merapikan bunga, mencabut rumput. Nah seperti itu. Kan tanaman juga. Betul. Tanaman yang Artinya apa? Saling membantu biar ringan. Lanjut. ya, siapa yang bertanggung jawab atas kebaikan kelas semua siswi? Semua siswa. Kalau siswi itu kan perempuan. Siswa-siswi ya. Siswa Dijawab semua siswa gitu ya, cukup ya. Tanggung jawab semua siswa, kebersihan kelas itu ya. lanjut lagi. Oke. Bukan contoh kegiatan gotong royong di sekolah. Kegiatan gotong royong di sekolah itu seperti kerja bakti, adanya kerja bakti. Iya, itu kan sistem piket kalau membersihkan kelas itu. Juga kan
Iya, ya sama dengan gotong royong karena piket itu kan dibagi misalnya satu hari ada 4 anak. Nah itu namanya gotong royong 4 anak itu. Berarti Ya bisa juga membersihkan kelas boleh sebut secara piket itu juga gotong royong. Lanjut. Sudah cukup belajarnya. Oke, semoga ilmunya bermanfaat.